Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam hari Sabtu ini, yang dimana kita akan melihat satu lagi janji Alkitab yang diambil dari Mazmur pasal 41 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Kalau Chinese 诗篇第41篇第1到第3节 Psalms 41 verse 1 to verse 3. Tapi kalau di bahasa Indonesia, itunya dari Mazmur 41 ayat kedua hingga ayat keempat. Ayat kedua, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga dia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dibermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ini adalah satu keadaan di mana saya percaya kadang-kadang ia membingungkan, sebab kita yang melihat pengemis ini, orang lemah di sini sebenarnya juga adalah orang yang miskin, yang kurang berupaya. Terutamanya kalau konteks hari ini kita merujuk kepada pengemis. Boleh juga orang-orang yang lain, orang-orang yang tiada kemampuan untuk menanggung kos kehidupannya, ataupun dia dalam keadaan yang miskin lah, yang kurang mampu, kurang upaya. Jadi apakah yang ayat ini mengatakan? Kalau kita memperhatikan, maksudnya kita memberi perhatian kepada pengemis ini, orang-orang yang dalam keperluan, orang-orang yang miskin ini, terutama pengemis. Hari ini kita bingung. Dari mula saya cakap kita bingung sebab kadang-kadang kita ada satu kita menghakimi pengemis itu. Ini mungkin penagih, ini mungkin kaki potong, jadi jangan kasih dia. Nanti kasih dia, dia pergi minum lagi. Kasih dia, dia pergi beri rokok kah, beri dada kah dan sebagainya. Kalau dulu kalau saya berada di Tawau, kita lihat anak-anak kecil itu, kita bilang, oh ini jangan, nanti dia beri gam, dia hisap gam. Jadi jangan kasih dia. Kalau kita bagi dia uang, kita telah menghancurkan nyawanya. Tapi apa yang Tuhan perintahkan di sini adalah hanya kita harus memperhatikan. Kita harus memberi perhatian dan menolong mereka. Tuhan tidak suruh kita bertanggungjawab apakah cara pengemis itu akan memakai uangkah, bantuankah yang kita beri kepada mereka. Tapi dari tanggungjawab kita, apa yang disuruh, apa yang diperintah adalah Tuhan menjanjikan bagi kalau orang yang memperhatikan yang pengemis itu, adapun orang yang lemah di sini, kita akan melihat Tuhan akan melindungi, memelihara nyawanya waktu dia ada kecelakaan, ataupun membantu dia tidak dipermainkan oleh musuhnya, sampai dia mengatakan dia akan menyembuhkan dia di ranjangnya waktu dia sakit. Wah, ini luar biasa. Ini bermaksud, saya percaya apa yang Tuhan janjikan adalah Tuhan akan memberkati usaha kita, supaya kita dapat satu kemampuan, adapun kuasa, tenaga untuk menjaga, memperhatikan, menolong pengemis-pengemis ini ataupun orang yang lemah ini. Jadi kalau kita makin kita membuat itu, makin Tuhan akan menambahkan satu kesihatan, satu keadaan yang lancar, satu keadaan yang di mana kita tidak akan diganggu oleh kecelakaan ataupun musuh, tapi kita akan fokus sebab kita memperhatikan pengemis itu, ya. Jadi kalau Tuhan telah memanggil anda, anda pun membiarkan anda melihat sesuatu, walaupun jiranmu dalam keadaan mungkin kau bilang krisis keuangan kah, apakah, kalau Tuhan biarkan kita melihat
biar dia di kaki lima ataupun di bawah jambatan dan sebagainya, kita harus menolong. Okay? Dan bagi pengalaman saya, tidak pernah saya lihat orang yang menolong pengemis itu ada dalam keadaan yang dikutuk. Pasti dia dalam keadaan yang berbahagia dan diberkati. Amin. Makin kita buat, makin banyak sukacita. Dan kita pun rasa sebab dalam apa yang kita ada, itu pun sedikit saja dari peratus kewangan yang kita ada untuk menolong satu keperluan yang besar di dalam pengemis itu. Ya, jadi saya menolong anda. Ya, kita sendiri pun ada masalah, tapi kita kalau lihat ada orangnya, masalah mereka jauh lebih besar daripada kita. Okay. Terutama waktu-waktu sekarang ini, saya percaya ramai lagi di mana menghadapi keadaan yang dikatakan miskin ataupun lemah. Buatlah dan menuntut janji daripada Tuhan. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Tuhan akan menyebut dia bahagia di bumi ini. Tuhan tidak akan biarkan dia dipermainkan oleh musuhnya. Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu dia sakit. Dia di tempat tidurnya, Tuhan akan sembuhkan dia sama sekali dari sakitnya. Luar biasa. Amin. Tuntutlah janji ini. Amin. Ya. Nah, hari ini hari Sabtu sudah. Besok hari Minggu, di mana dua-dua hari ini kita pun akan siapkan diri untuk mengikut ibadah masing-masing. Malam ini bahasa Inggeris, besok Cina dan juga bahasa Melayu. Kita akan datang sama-sama sewaktunya peluang diberikan, dan waktunya kita datang, kita harus menjaga SOP dengan baik-baik. Kalau anda yang memang ada gejala-gejala macam kurang sihat dan sebagainya, jangan paksa diri, ya. Anda masih boleh beribadah di rumah. Jadi bagi anda yang sihat, yang boleh datang, silalah datang di sini untuk melakukan kebaktian secara fisikal, ya. Dan bagi anda yang tidak boleh, kurang sihat, ataupun sebab-sebab yang tertentu, saya penolong anda, sila juga beribadah ataupun mengikut kebaktian dalam talian. Amin. Jadi Tuhan memberkati. Sama-sama kita terus berdoa untuk pelayan-pelayan khususnya anak-anak dan muda-mudi yang telah kembali sepenuhnya mulai hari ini, dan besok juga. Saya mendorong anda berdoa untuk mereka supaya generasi baru ini mereka akan kembali secara fisikal dan teruskan di mana mereka dapat dilayani dan bertumbuh di dalam Tuhan, dan melihat satu generasi yang baru akan dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi Tuhan memberkati. Sama-sama sekali lagi kita jaga kita. Amin.